Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan coba buat pesawat jenis DC-3. Ini kalau nggak salah yaitu pesawat jenis kargo kalau nggak salah. Tapi kita akan coba buat yang ukuran yang kecil saja karena di sini saya fokuskan dulu yang kelas murah meriah, yaitu pakai elektrik dari drone yang kecil, drone yang harga 170 ribuan. Jadi tutorial untuk yang kelas-kelas hobi nanti insya Allah akan saya buatkan, tetap akan saya buatkan, cuman untuk bulan-bulan ini mungkin saya fokuskan dulu yang kelas murah meriah karena ya biar fokus ke yang pemula-pemula dulu, biar ikut belajar bareng dulu. Nanti kalau udah banyak video tutorial tentang yang murah meriah, nanti baru saya coba buatkan tutorial yang kelas hobi atau yang besar. Jadi untuk sekarang kita fokuskan dulu yang kelas murah meriah dulu. Oke, kita langsung coba buat saja. Pertama kita download dulu polanya, pola DC3. Yang mau download silahkan klik saja link di deskripsi video ini, sudah saya cantumkan linknya, tinggal kalian download saja. Dan di sini kita cuma gunakan 4 kertas HVS A4, jadi ukurannya cukup kecil sekali ini nanti. Oke, yang sudah di download langsung kita buka filenya. Dan ini sebenarnya ukuran filenya atau ukuran pesawatnya sebenarnya ukuran yang besar, tapi kali ini karena kita mau coba yang kecil, nanti skalanya kita perkecil juga biar ukurannya kalau di print bisa jadi kecil. Caranya di sini udah kebuka file ininya, file PDF-nya seperti ini. Jadi filenya cuman seperti ini bentuknya, sayap cuman sebelah sama bodinya seperti ini. Ini nanti jadinya model wayang atau model yang tipis seperti yang biasa kita buat, yang model jet yang tipis. Ini langsung saja kita print, kita klik print atau Ctrl P. Selanjutnya kita pilih dulu printernya. Kalau printernya udah terpilih, tinggal kita rubah ukurannya. Nah, cara rubah ukuran sudah pernah saya buatkan tutorialnya. Kalau yang di video ini kurang jelas, nanti bisa tonton di video tutorialnya. Jadi tinggal kita klik saja yang poster. Ini ada tulisannya pack sizing and handling. Ini ada tulisan pilihan size, poster, multiple, dan booklet. Ini kita pilih yang poster. Biasanya udah terpilih otomatis sih. Kalau yang size, dia tulisannya di bawah size itu ada fit, actual, string of, dan lain-lain. Tapi kita nggak pilih yang size karena kalau dipilih yang size nanti hasilnya cuma 1 lembar keluarnya. Jadi kita pilih yang poster, kita klik yang poster. Setelah kita klik poster, lalu di bawah tulisan poster, di sini ada tulisan till scale. Ini skalanya yang aslinya itu 100%. Kita rubah, kita perkecil karena kita mau coba buat yang ukuran kecil, jadi skalanya kita perkecil. Di sini kita kecilkan jadi 30% saja. Kita rubah jadi 30. Oke, setelah kita rubah 30, langsung kita print. Oke, sudah selesai di print. Jadi ini cuma 4 lembar. Oke, langsung kita buat saja. Pertama, kita buang bagian sisaan printernya ini, kira-kira setengah sentian ini. Karena ini kan nggak di printnya, nggak ngepres ujung kertas, melainkan disisakan setengah senti. Jadi ini yang satu sisi kita buang, yang satunya nggak usah, biar bisa disambung. Karena kalau nggak dibuang, disambung hasilnya putus, jadi nggak bisa nyambung. Jadi ini perlu kita buang salah satu biar bisa nyambung gambarnya.
Oke, jadi setelah kita sambung hasilnya seperti ini. Setelah kita sambung polanya, tinggal kita potong mengikuti gambarnya saja. Oke, jadi polanya cukup seperti ini, sederhana sekali. Jadi setelah polanya kita potong, tinggal kita buat bahan utamanya. Seperti biasa, kita gunakan gabus kotak nasi. Jadi nanti kita ambil bagian yang datarnya ini. Oke, jadi seperti ini. Kita ambil bagian datar, yang datar. Kita butuh beberapa buah, mungkin sekitar 10 biji udah cukup lah. Kita siapkan saja bahannya. Oke, setelah bahan siap, jadi ini saya potong kira-kira 15 buah kotak nasi untuk jaga-jaga biar nggak kurang. Selanjutnya, setelah kita dapat bahan utamanya, kita sambung menyesuaikan dengan ukuran pesawatnya. Jadi ini kira-kira butuh, yang pertama ini kita butuh 4 buah kotak nasi, 5 buah kotak nasi. Dan ini karena cuma sebelah, jadi nanti kita sebelahnya juga buat yang sama, yaitu 5 buah kotak nasi juga. Artinya ini tinggal kita tambah 5 buah lagi seperti ini. Oke, tinggal kita sambung dulu menggunakan lakban bening. Jadi kita butuh 10 buah. Jadi total ini 10 buah kotak nasi yang pertama. Kita sambung dulu. Setelah kita sambung, udah kita lakban bolak-balik. Selanjutnya setelah kita sambung, baru tinggal kita gambar polanya di atas gabusnya seperti ini.
Oke, setelah kita potong semua bagian-bagiannya, untuk mempermudah, jadi untuk sayap, bodi, dan ekor kita jadikan satu seperti ini, jadi satu lembar seperti ini. Lalu untuk bodi sendiri seperti ini, jadi ini cuman butuh 2 buah bagian seperti ini, jadi ada sayap dan bodi tengah. Jadi cukup ini aja, cukup 2 ini aja. Nah, untuk mempermudah cara masaknya di sini, kalau ngikutin dari polanya itu agak susah karena sayap sendiri, lalu ekor juga sendiri, dan bodi juga sendiri di tengah. Untuk mempermudah, jadi kita buat simple saja caranya. Jadi kalau ini kan sayap sendiri dan ekor sendiri, ini kita jadikan satu seperti ini, jadi satu sama bodinya. Dan untuk pemasangannya ini terserah mau kalian yang dibelah jadi 2, yang ini atau yang ini, terserah kalian. Atau kalau mau mudah ya bisa dibelah yang ini aja, yang bodinya aja. Jadi untuk sayap biar nyambung seperti ini aja dulu. Nah, cara nyambungnya atau cara membelahnya maksud saya, jadi yang ujung ini, ujung belakang kita belah sampai ke ujung depan yang tengah, pas tengah-tengah ya kalau bisa ya. Jadi pas tengah-tengah sama pas ujung belakang yang bawah ini. Lanjutnya kalian tarik garis pakai penggaris biar lurus. Nah, setelah kita garis tengah seperti ini, tinggal kita belah menggunakan cutter. Oke, udah kita belah. Jadi setelah kita belah seperti ini, yang bagian bawah kita belah lagi karena ini nanti kan ditumpuk seperti ini biar hasilnya enggak terlalu lebar panjang bodinya, maksudnya biar enggak terlalu tinggi bodinya. Ini kita belah lagi sedikit, kira-kira selebar bahan kotak nasinya ini. Ini kalau nggak salah 3 mili, jadi kita belah lagi 3 mili. Kita gambar dulu, kita garis dulu pakai pulpen dulu. Oke, jadi seperti ini. Setelah kita garis seperti ini, kita buang. Oke, ya jadi tinggal kita nanti tempel seperti ini. Kita tempel menggunakan lem bakar. Kita tempel dulu. Nah, untuk bagian atas dan bawahnya lebih baik kita gunakan yang bagian atas yang enggak ada tulisan-tulisannya. Jadi yang bagian atas bagian yang rata saja biar terlihat lebih rapi. Nah, ini nanti kita tempel seperti ini. Oh ya, ada yang lupa. Jadi untuk bagian mesinnya ini lupa, masih tipis seperti ini. Ini kan ada bagian yang dari sampingnya. Ini yang di bodi. Kan ada gambar mesinnya ini. Ini kita potong. Kita ambil bagian mesinnya saja.
Oke, setelah jadi 2 buah seperti ini, tinggal kita belah jadi 2 bagian. Kita samakan saja ukurannya. Oke, rodanya sudah terpasang, jadinya seperti ini. Selanjutnya setelah semua jadi, tinggal kita pasang elektroniknya, yaitu elektronik dari drone JJ RCA36 atau drone lain juga nggak masalah, bebas dronenya, yang penting drone kecil. Oke, kita pasang elektroniknya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang CG. Jadi untuk yang belum tahu CG-nya di mana atau center of gravity atau titik seimbang pesawatnya, bisa cari dengan cara mencari CG dengan cara tanpa rumus, tanpa kalkulator. Jadi kita pakai cara manual, yaitu dengan cara dilempar. Pertama kita butuh pemberat. Kita coba tempel pemberatnya di sini. Setelah kita beri pemberat di bagian depan, lalu coba kita lempar, apakah melayangnya sudah bisa lurus atau belum. Jadi kalau CG nya pas, dia akan melayangnya lurus seperti pesawat terbang pada umumnya gitu, lurus, bukan langsung no kick seperti ini atau jungkir balik ke belakang. Tapi kalau CG nya pas, dia lurus terbangnya. Oke, kita coba tes. Jadi coba kita tes lempar. Itu tadi udah bisa melayang lurus, cuman tempatnya jam kurang lebar ini. Kita coba lagi, masih agak naik sedikit lalu turun. Kita coba tes lagi.
itu masih agak berat belakang sedikit, masih mengayun ke belakang sedikit. Artinya kita coba majukan lagi pemberatnya. Oke, setelah kita majukan, kita coba tes lagi. Oke, masih naik sedikit banget, anggap aja udah pas lah, jadi dia bisa mengayun ke atas. Oke, jadi intinya pesawat nggak langsung menukik atau jungkir balik ke belakang. Kira-kira segini udah pas lah, udah bisa lurus. Oke, jadi kalau udah bisa lurus, artinya CG udah ketemu atau titik seimbangnya udah ketemu. Selanjutnya kalau CG-nya udah ketemu, udah seimbang, coba kita timbang pakai jari, pakai kedua jari seperti ini, dia seimbangnya di mana? Nah, seimbangnya di sini. Artinya titik CG-nya ada di sini. Kita coba timbang lagi. Ya, di sini. Jadi lurus sama ini CG-nya. CG-nya kalau kalian masangnya ini yang bagian mesinnya ini lurus press, CG-nya ketemunya pas di ujung belakang mesinnya ini. Jadi titik seimbangnya ada di sini, titik tengah. Kita coba timbang lagi. Oh, ini agak maju sedikit. Agak maju sedikit, setengah senti mungkin. Kita coba timbang lagi. Ya, udah pas. Jadi CG-nya ada di tengah, maju sedikit. Pas tengah-tengah ini sayap, maju sedikit setengah senti. Atau gampangnya ya cari aja dengan cara dilempar tadi, kalau udah pas tinggal kalian timbang dan tandai. Oke, setelah CG udah ketemu, tinggal kita pemasangan elektronik. Ini biar nggak lupa, kalian tulis aja CG. Oke, jadi biar nggak lupa CG-nya nanti di mana. Selanjutnya pasangan elektronik, kita gunakan dua motor saja karena ini menggunakan dua mesin. Artinya kita juga gunakan dua motor saja. Dan kita gunakan, kalau pakai dua motor, ini elektrik drone DJI RCA 36 tadi. Jadi kita bongkar, kita ambil PCB dan motornya. Lalu yang motor bagian depan, jadi kan ada 4 drone kan ada 4 motor, ada 2 motor depan dan 2 motor belakang. Kalau kita pakai 2 motor, kita gunakan motor yang belakang saja, yang motor depan kita lepas. Jadi nanti kita pasangnya di bawah, soket baterai tetap menghadap ke bawah, kita pasang seperti ini. Lalu motornya nanti dipasang di sini. Oke, kita pasang dulu. Oke. Jadi setelah kita pasang seperti ini, tinggal kita pasang PCB-nya. Untuk pasang PCB-nya kita sesuaikan dengan CG-nya. Jadi kita timbang juga di titik CG-nya, seimbangnya di mana. Kita juga pasang baterainya. Jadi misal baterai di sini, PCB-nya di sini. Coba kita timbang dulu. Ini masih berat belakang, artinya kurang maju. Baterainya coba kita majukan. Oke, jadi penempatan PCB dan baterainya kita paskan dulu. Ya, udah seimbang. Temunya di sini. Jadi untuk penempatan PCB-nya ada di sini dan baterainya di sini. Kita pasang dulu PCB-nya.
Kita coba timbang lagi. Oke, udah seimbang. Setelah seimbang, CG udah pas, penempatan PCB udah pas. Selanjutnya coba kita nyalakan. Oke, jadi udah pas penempatan PCB-nya. Selanjutnya, sebelum terbang jangan lupa untuk dikalibrasi gironya. Jadi kalau pakai dua motor, kita kalibrasi dengan moncong menunduk seperti ini. Jadi posisikan pesawatnya menunduk seperti ini, lalu kalibrasi dengan cara tarik stick atau tuas kanan ini ke kanan kiri bawah. Jadi seperti ini, tarik ke pojok kiri bawah, lalu coba lepaskan. Kalau sudah sukses dia nggak berkedip. Jadi kalau nggak berkedip, kalau masih berkedip, silakan tarik lagi dan coba lepaskan lagi. Oke, udah sukses. Kalau udah sukses, tinggal kita tes terbang. Nah, sebelum kita tes terbang, bagian ekornya ini kita set sedikit. Gunanya untuk bagian elevatornya, jadi biar dia bisa menanjak. Kita tekuk ke atas. Disesuaikan saja, nanti kalau pesawatnya nggak mau naik atau nggak mau nanjak, tinggal ditambah lagi sudutnya. Tapi kalau terlalu banyak, dikurangi saja, dia agak luruskan lagi. Oke, coba kita buat seperti ini sudutnya. Cukup bagian belakangnya aja. Lalu untuk menambah kestabilan, sayapnya bisa kalian tekuk juga. Jadi sayapnya, ini kan sayapnya lurus, kalian buat menekuk seperti huruf V atau yang disebut dihedral. Gunanya biar stabil kalau belok, jadi nggak gampang jatuh. Oke, seperti ini. Kalau udah menekuk, elevator udah ditekuk ke atas dan CG udah pas, tinggal kita tes terbang. Awas. Baterainya belum dicas nih. Awas. Baterainya cas dulu. Tak dicas. Belum dicas baterainya. Kita cas dulu.
Coba kita landing pakai roda. Oke, sukses. Oke, udah selesai pesawatnya dan sudah diwarnai. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa menginspirasi, dan yang mau coba buat silahkan coba buat sekreatif mungkin kalian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know.